Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Komar, Ibu. Di sini saya akan membantu dalam proses persalinan Ibu. Sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, Ibu. Ibu, sebelumnya ini kontraksinya apakah mulai sering atau bagaimana? Mulai sering ya, Bu ya. Kemudian Ibu apakah ada merasakan seperti buang air besar? Sudah ya, Bu ya. Baik, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu pada bagian perineumnya apakah ada sudah menonjol atau belum. Kemudian kita lihat bagian sphincter ani dan vaginanya atau bagian vulvanya apakah sudah membuka atau belum. Sini sudah membuka. Kemudian kita mulai persiapan alat untuk proses persalinan dan kita lakukan cuci tangan dengan sabun dan di bawah air yang mengalir. Kemudian setelah itu kita gunakan handscoon yang steril pada tangan kanan. Baik, setelah kita gunakan handscoon yang steril, kita siapkan 10 unit oksitosin, kemudian masukkan ke dalam spad. Kemudian kita letakkan di tempat yang steril. Kemudian setelah itu kita membersihkan bagian vulva dengan kasa yang sudah dibasahi oleh cairan DTT. Permisi ya, Bu ya. Kemudian kita ganti kasa. Baik. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada bagian vulva apakah sudah membuka lengkap atau belum dengan non-VT. Baik, pemeriksaannya pembukaan sudah lengkap. Kemudian kita sampaikan kepada pasien. Baik, Ibu, di sini untuk pembukanya sudah lengkap ya, Bu ya. Kita bisa mulai proses persalinan. Kemudian kita lepaskan handscoon dan cuci pada larutan klorin. Baik, setelah itu kita lakukan pemeriksaan BJJ dengan menggunakan stetoskop Laennec. Sebelumnya kita sudah mengetahui pada pemeriksaan Leopold apakah puka atau puki, kemudian kita cari punktum maksimumnya. Baik, jika ketemu kita dengarkan untuk BJJ-nya, detak jantung janinnya. Kemudian ini untuk detak jantung janinnya normal. Kemudian setelah itu kita memberitahukan kepada pasien, Ibu, di sini pembukaan Ibu sudah lengkap. Kemudian anaknya Ibu ini dalam keadaan normal, detak jantungnya normal. Kemudian ini sudah bisa dilakukan proses persalinan ya, Bu ya. Kemudian Ibu bisa memposisikan diri seenak mungkin ya, Bu ya. Baik, setelah itu kita letakkan handuk bersih di atas perut pasien dan handuk bersih di bawah bokong pasien dengan posisi pasien tetap ditotomi. Selanjutnya kita pasang handscoon steril. Baik, selanjutnya kita lakukan pemimpinan mengejan. Baik, Ibu, ini di sini Ibu bisa mulai mengejan ya, Bu ya. Nanti kalau misalnya berkontraksi Ibu mengejan, kalau misalnya sudah tidak berkontraksi Ibu bisa
relax terlebih dahulu, santai, jangan dipaksa ya Bu ya. Baik, Ibu bisa mengejan. Baik, kita lihat apakah kepala bayi sudah masuk ke bagian vulva. Kita lihat vulvanya apakah sudah ada muncul kepala bayi 5-6 cm membuka bagian vulva. Kemudian jika sudah, kita tahan bagian kepala pada bagian tangan kanan dan tangan kirinya di bagian perineum. Kemudian setelah bayi kepalanya mulai keluar, kita periksa terlebih dahulu pada bagian lehernya apakah terdapat plasenta atau tidak. Jika terdapat plasenta, maka kita regangkan terlebih dahulu atau kita longgarkan. Kemudian setelah itu, setelah kepalanya mulai keluar, kita tunggu sampai bayi memutar atau mengalami putaran paksi hingga wajah bayi menghadap ke salah satu paha dari ibu. Kemudian setelah itu, jika sudah menghadap ke bagian paha ibu, kita posisikan kepala janin, kita pegang secara biparietal, yaitu pada bagian sisi kepala. Kemudian kita turunkan kepala bayi ke bawah untuk mengeluarkan bagian dari lengan anterior. Jika sudah keluar lengan yang anterior, kita tarik ke atas untuk mengeluarkan lengan yang posterior. Kemudian kita susuri tangan kanan pada bagian punggung bayi sampai ke bagian bokong. Kemudian kita tarik perlahan-lahan sampai ekstremitasnya keluar. Kemudian kita letakkan bayi pada bagian atas perut dari ibunya yang sudah diletakkan handuk. Kemudian setelah itu kita bersihkan bayi, baik seluruh tubuhnya maupun di bagian mulutnya. Baik, setelah itu kita pastikan bahwa hanya ada satu bayi di dalam kandungan ibu. Baik, setelah kita pastikan hanya ada satu bayi, kita lakukan penyuntikan 10 intraunit intramuskuler oksitosin di bagian paha sepertiga bagian atas, di bagian lateral paha. Permisi ya Bu ya, ini saya akan melakukan penyuntikan obat agar tidak terjadi pendarahan ya Bu ya. Permisi ya Bu, agak sedikit tidak nyaman. Kita masukkan, bismillahirrahmanirrahim, kita aspirasi, kemudian kita masukkan perlahan-lahan. Baik, setelah itu kita buang. Baik, selanjutnya setelah 2 menit kita lakukan klem pada 3 cm di atas pusat bayi dan 5 cm di atas pusat bayi. Kemudian kita potong di antara 2 klem. Kemudian selanjutnya bayi diletakkan pada bagian dada dari ibunya. Kemudian kita lakukan proses persalinan dari atau pengeluaran dari plasentanya dari dalam perut ibu. Kita pindahkan klem 10 cm di atas vulva. Kemudian kita lakukan penekanan pada bagian daerah simplicis pubis, bagian lateralnya.
Kemudian sedikit demi sedikit kita biarkan dari tali pusat keluar. Kita cukup hanya menegangkan tali pusatnya. Kemudian apabila sudah kita mulai keluar, kita tarik kembali, kita tegangkan, biarkan tali pusatnya keluar. Kita pindahkan 10 cm di depan pulpa lagi. Kita biarkan hingga pulpanya hingga tali pusatnya keluar. Apabila kita sudah melihat bagian plasenta, kita tangkap menggunakan 2 tangan. Kemudian kita lihat pada plasenta apakah pada bagian sisi-sisinya sudah keluar, atau maternal dan fetalnya kita pastikan sudah keluar. Kemudian kita lihat apakah plasenta yang keluar sudah lengkap, baik dari kotiledon maupun selaput dari ketubannya. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik dari plasentanya. Kemudian setelah itu kita perhatikan atau kita evaluasi apakah terjadi laserasi pada vagina maupun dari perineumnya. Kemudian kita periksa dari fundus uterinya apakah menegang atau tidak. Apabila tidak menegang, ada kemungkinan akan terjadi perdarahan. Kemudian setelah itu kita rapikan alat. Kemudian kita cuci tangan dan kita sampaikan kepada pasien bahwa anaknya jenis kelaminnya laki-laki, kemudian dalam keadaan normal. Kemudian setelah itu kita lakukan evaluasi baik tekanan darah, kemudian nadi dan kandung kencing setiap 15 menit sekali pada jangka waktu 1 jam, kemudian setiap 30 menit sekali pada jangka waktu di atas 2 jam. Kemudian alhamdulillahirobbilalamin, ini ibu persalinan sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.